Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika berada dalam kesulitan atau memiliki hajat yang ingin dipenuhi. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Segala permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan lewat doa. Memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap merendahkan diri, tawadhu, dan senantiasa mengagungkan zat Allah. Tak hanya itu, doa juga terindah langsung dari Allah kepada semua hambanya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya untuk memohon ampunan. Namun berdoa juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus mengikuti adab-adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata ada doa-doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala di atas, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Maksudnya, melampaui batas dalam segala hal termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, mengangkat atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sa'di halaman 290. Yang pertama, berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal rugi orang yang berdoa untuk dunia saja tanpa mengharapkan pahala akhirat karena kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Seperti kita berdoa meminta kekayaan dunia tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya. Kita tidak bersedekah atau berbagi dengan yang kurang mampu. Yang kedua, berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran tidak percaya kepada Allah dan hari akhir merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Sehingga, walaupun orang tua mendoakannya, maka doanya tidak akan diterima. Bahkan, orang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Yang ketiga, berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kita berada dalam posisi benar-benar dizalimi, maka jauh lebih baik jika kita mendoakan kebaikan. Meskipun dibolehkan untuk mendoakan keburukan, asal jangan berlebihan. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dianiaya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Namun begitu, meskipun kita dizalimi, jauh lebih baik mendoakan yang baik terhadap yang menzalimi kita. Yang keempat, berdoa memaksa agar permintaannya dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu, bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang kelima, doa minta diwafatkan ketika sakit parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui seseorang, sementara itu Abbas, paman Rasulullah, sedang mengeluh dan berharap segera wafat. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian.
Karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau adalah orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian. Imam Bukhari, Muslim, dan Baihaqi serta ulama lainnya meriwayatkan hadis tersebut. Di antara isi hadis tersebut adalah, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya mengharap wafat, maka hendaknya ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Sahabat yang beriman, itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang olehnya. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apakah Allah mencintai kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit agar mencintai hamba tersebut, hingga cinta itu pun tersebar sampai ke bumi. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Betapa indahnya jika cinta Allah telah menyelimuti hidup kita. Namun, bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Inilah 3 tanda bahwa Allah sayang kepada seorang hamba. 1. Allah memberi cobaan di dunia. Musibah, kesulitan, bahkan air mata yang jatuh bisa jadi bukan murkanya, tapi justru tanda cinta. Rasulullah bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan, maka balasan ditunda hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, cobaan itu mungkin adalah cara Allah menyucikan dosa-dosa kita, agar kita kembali, agar kita sadar, agar kita bertaubat sebelum terlambat. Kedua, Allah membuka hati dan mengokohkan iman. Jika hari ini engkau merasa lebih tenang dalam iman, lebih sadar akan kehidupan, dan lebih peka terhadap dosa, bisa jadi itu tanda bahwa Allah telah membuka pintu hatimu. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia bukakan hatinya dan memenuhi dengan keyakinan serta kejujuran. Lidahnya berkata benar, matanya melihat yang baik-baik, dan hatinya bersih. Hadis riwayat Abu Ashim. Cinta Allah menjadikan hati waspada, akhlak lurus, dan hidup terasa bermakna. Tanpa perlu dilihat manusia, cukup Allah yang tahu. Ketiga, Allah memberi pemahaman dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Jika engkau diberi kemudahan untuk belajar agama, jika hatimu tergugah oleh Al-Quran, jika kau mulai peduli pada halal dan haram, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu ke jalannya. Sebagaimana firman-Nya, pada hari ini, aku telah sempurnakan agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Saudaraku, mari kita bermuhasabah. Apakah 3 tanda ini ada dalam diri kita? Jika iya, bersyukurlah Allah sedang menyayangi kita. Namun, jika tidak ada satupun tanda itu, maka berhati-hatilah. Mungkin Allah sedang murka. Maka jangan tunda taubat, jangan abaikan doa. Kembalilah sebelum terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang Dia cintai, yang senantiasa dijaga, diberi petunjuk, dan dikuatkan hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah